Halo, sampai jumpa lagi dengan Dita Rotaja. Kali ini Dita Rotaja akan membacakan beberapa pertanyaan dari pemirsa dan kita akan lihat seperti apa jawaban dari pertanyaan pemirsa. Yang pertama, pertanyaannya datang dari Revalia Nova. Pertanyaannya, bagaimana ke depan usaha saya? Jadi untuk kalian yang sedang punya usaha dan menanyakan usahanya bisa ikut dengan pertanyaan ini. Nah, ini usahanya si Revalia ini ayam geprek. Saya sukses gak ya? Jadi untuk yang usaha kuliner di masa pandemi ini, kamu boleh memilih nanti yang satu atau dua. Revalia Nova ada yang di atas dan kita akan baca saja. Yang pertama pemirsa, kedua Revalia, ketiga pemirsa. Oke, kita akan susun kartunya. Pertama di atas Revalia ya. Pemirsa pilih kartumu. Pemirsa pilih kartu nomor 1 atau 2. Pertanyaannya, bagaimana ke depan usaha saya? Nah, usaha Revalia ini kebetulan dia usaha ayam geprek. Kedepannya sukses apa enggak? Kita lihat. Oke. Revalia, apakah usahamu sukses? Deng. Kalau di sini usaha ini belum terlihat sukses secara melejit ya, tetapi kalau ngomongin uang, ini ada uangnya. Tetap ada uang yang berarti menghasilkan, berarti bisa berjalan. Jadi kalau ngomongin suksesnya meningkat, belum terlihat meningkat banget. Cuman untuk aliran keuangannya, jadi ngomongin omset, ngomongin penjualannya masih bisa jalan. Dan sebenarnya usaha ini masih luas sekali dan kamu harus pinter-pinternya promo untuk menjangkau lebih luas, karena kemungkinan masih banyak yang belum tahu bahwa dengan bisnismu. Jadi coba kamu ekspansi lagi, coba kamu promonya dikencengin biar duitnya tambah banyak. Apakah kemungkinan usahamu ini belum lama, jadi promo itu penting banget dan ini sebenarnya masih mungkin untuk dikembangkan. Cuman kalau ngomongin langsung kelihatan signifikan melejitnya belum. Gitu ya Revalia. Kita lanjut ke pemirsa pertama. Gimana kedepannya usaha saya? Kalau ngomongin prospek ke depan, usaha untuk yang pemirsa pilih nomor 1, ini bagus. Secara ide ini bagus, ke depannya ini potensinya bagus. Cuman tantangannya adalah gimana ide awal ini usahanya kemungkinan masih awal. Ide awal ini bisa kamu bumikan, bisa kamu realistiskan dengan kondisi yang ada di situ. Jadi tantangannya adalah gimana ide yang bagus, sesuatu yang kamu awali ini bisa menjadi realistis di masyarakat, bisa gampang diterima oleh masyarakat. Itu tantangannya, tapi bagus. Kita lihat untuk pemirsa kedua, bagaimana kedepannya usaha saya? Kalau yang pemirsa kedua yang milih ini, jawabannya ini butuh ketekunan, butuh kesabaran. Ada situasi yang agak berat dan sulit kamu hadapi. Kalau usaha ini sudah mengeluarkan banyak modal atau alat atau infrastruktur atau kebutuhan, mungkin coba kamu untuk bertahan. Karena ini saran dari kartu ini terbacanya, kamu harus sabar dengan usaha ini. Jadi kalau emang sudah banyak yang dikeluarkan, ya bertahan dulu dengan sabar, kamu bikin efisiensi dan kamu harus mencari pola yang gimana caranya bisa menutup untuk operasional. Tapi pesannya adalah untuk kedepannya ya kamu harus sabar di sini. Jadi coba efisiensi dan coba bertahan sambil cari strategi, gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan itu dari Magdalena Foni. Saat ini saya lagi ada hubungan dengan seseorang. Apakah dia jodoh saya? Jadi Magdalena sedang berhubungan dengan seseorang. Dia bertanya apakah dia jodoh saya. Nah, untuk pemirsa yang menanyakan jodoh,
kamu bisa pilih nanti yang nomor 1 dan nomor 2. Tapi untuk Madeleine Avoni kamu ada yang di tengah ya. Madalena atas, pemirsa kiri dan kanan. Pemirsa pilih kartu nomor 1 atau pilih kartu nomor 2. Madalena ada di atas. Oke. Saat ini saya lagi ada hubungan dengan seseorang. Apakah dia jodoh saya? Kita lihat. Deng 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 deng. Kalau kamu bertanya ini dia jodoh atau bukan, jawabannya 50-50. Berarti bisa iya bisa tidak. Tetapi yang muncul di kartu ini adalah kartu The Tower. The Tower itu kalau saya yang membaca adalah ke arah 50-50. Kemungkinannya masih ada, tetapi 50-50. Nah, dari Tower ini juga menggambarkan kalian harus berani mengalahkan ego. Kalau egonya sama-sama gede, ini nanti susah untuk menjadi jodoh atau kemudian berkomitmen ke arah yang lebih serius. Nah, kadang ego itu nggak kelihatan ya. Kadang ego itu munculnya seolah-olah perhatian, seolah-olah sayang, tapi ternyata itu adalah bentuk ego. Nah, hati-hati dengan itu. Tetapi kartu The Tower juga menggambarkan ada sebuah perasaan yang kadang-kadang bisa meledak. Ini bisa karena dipicu oleh di dalam dirinya emang tipenya meledak, atau ada situasi luar yang membuat hubungan kalian bisa tiba-tiba ada peristiwa besar yang meledak dalam hubungan kalian, dan itu arahnya negatif. Jadi sarannya, bangun komunikasi yang bagus, kamu turunkan ego masing-masing, karena kalau nggak diturunkan ini nanti ada ledakan di sini, pasti ada peristiwa yang boom, tiba-tiba jadi masalah besar, jadi sesuatu yang pelik. Jadi saranku, coba dievaluasi ulang hubungannya, dikoreksi lagi hubungannya, apakah emang enak atau enggak, karena ego kadang bentuknya bisa halus sekali. Begitu ya Madalena. Kita lanjut ke pemirsa yang pilih kartu pertama. Saat ini saya lagi ada hubungan dengan seseorang. Apakah dia jodoh saya? Untuk kamu yang sedang berhubungan dan menanyakan dia jodoh atau bukan, silakan pilih. Dan yang pilih nomor 1 aku baca. Iya, dia adalah orang yang jodoh. Jodoh dalam arti di sini adalah orang yang secara pemikiran, secara gagasan, secara impian itu mirip dengan kamu dan klop dengan kamu, cocok dengan kamu. Ini orangnya tipenya pemikir dia, dan dia cara berpikirnya luas. Tantangannya kamu bisa nggak sih ngimbangin cara berpikir dia, karena dia cukup bagus dalam berpikir. Nah, orang-orang yang tipe berpikir kayak gini, dia butuh orang yang bisa mengeksekusi pikirannya. Nah, kalau kamu tipe orang yang taktis, orang yang gampang mengerjakan di lapangan, kamu ketemu dia cocok. Cocoknya apa? Dia yang mikir, kamu yang mengerjakan. Jadi itu cocok. Kalau nanti kamu ketemu, kamu senang juga kamu pemikir juga, ketemunya konseptor dengan konseptor, nanti jadinya susah di prakteknya, susah di pelaksanaannya, tapi bagus di idenya. Nah, kalau kamu emang orang yang senang bekerja, cocok ketemu dia. Karena dia yang berpikir, membuat konsep, kamu yang melaksanakan. Jadi pasangan yang keren. Begitu, kita lanjut ke pemirsa kedua. Saat ini saya lagi ada hubungan dengan seseorang. Apakah dia jodoh saya? Kita lihat. Di sini jawabannya cenderung ke arah bukan. Walaupun mungkin dalam hubungan kelihatan manis, kelihatan bagus, kelihatan sudah lama, hubungan kalian sudah lama, sudah matang, tetapi dalam sisi perasaan, sisi batin di masing-masing kalian ini sebenarnya belum menemukan kliknya, belum menemukan kunciannya. Jadi belum bisa benar-benar duduk dan kamu menjadi tempat bersandar dia. Tetapi kalau ngomongin hubungan, mungkin kelihatannya hubungan kalian harmonis, hubungan kalian bagus, tetapi di batin yang paling dalam, hubungan ini belum bisa duduk pada tempat yang tepat, yang pas. Gitu jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, untuk yang baru lihat channel ini, kamu silahkan subscribe, like, dan komen. Bisa juga tanya-tanya lewat
komen yang ada di YouTube atau kamu follow Instagram saya di Tarot aja, DM di sana, nanti saya jawab di YouTube. Oke, untuk pertanyaan terakhir, Aprilia Asri. Aprilia Asri bertanya, kapan aku bisa hamil? Oke, pemirsa yang pengantin baru di masa pandemi atau pengantin lama di masa pandemi ini kan sering kumpul sama keluarga, banyak waktu kumpulnya. Nah, ini bisa menghasilkan kehamilan. Nah, kamu mau tanya, kalau kamu bertanya kamu hamil apa enggak, silahkan pilih. Untuk pemirsa, pilih kartu nomor 1 atau nomor 2. Untuk Aprilia Asri, kamu ada di atas. Oke, kita lihat. Kapan aku hamil? Kita lihat Aprilia. Deng 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 deng. Sebenarnya kamu kalau mau kapan tuh, ini bisa cepat bisa lambat. Tetapi masalahnya bukan cepat atau lambatnya April. Masalahnya kamu kok kayak takut. Ada apa? Apakah kamu trauma? Apakah kamu dulu pernah hamil terus keguguran? Atau ada apa? Karena terbacanya ada trauma di sini. Ada sesuatu yang membuat kamu takut. Apakah kamu pernah gagal dalam kehamilan? Atau kamu masih merasa belum siap ketika kamu hamil dan punya anak dalam rumah tanggamu? Jadi ketakutanmu yang menghambat kamu untuk hamil. Sarannya adalah, ya kalau kamu masih takut, gimana caranya menghilangkan ketakutan? Misalnya pernah trauma, ya gimana menghilangkan traumanya dan berkomunikasi dengan pasanganmu. Kamu harus happy, kamu harus siap jadi ibu kalau memang sudah pengen jadi ibu, pengen punya anak. Dan cari referensi, cari baca-bacaan atau pengetahuan tentang gimana sih menjadi ibu dan gimana sih program kehamilan itu. Jadi cari referensi yang menyenangkan untuk kamu, jangan malah bikin takut-takut. Kamu kalau mendengarkan orang luar nanti malah takut, apalagi orang luar yang kamu dengar tidak pas. Maksudnya tidak pas tuh bukan ahli di hal itu, nanti banyak cerita malah membuat kamu semakin trauma. Tetapi carilah informasi yang benar dari sumber yang benar, yang membuat kamu lebih enjoy. Jadi kuncinya kamu enjoy dengan pasanganmu, kamu senang-senang, mau kamu sepedaan, mau kamu bercanda di rumah, apapun lah, yang penting buatlah kondisinya senang, happy. Nanti bisa cepat, karena masalahnya kamu ketakutan. Begitu. Kita lanjut ke pemirsa pertama. Kapan aku bisa hamil? Kita lihat. Ini bisa cepat nih. Kalau kamu kemarin pandemi banyak di rumah, ini bisa sudah on proses. Maksudnya proses kamu kemarin semangat banget dan ini jadi gampang hamil. Jadi kamu bisa dengan cepat akan mendapat kehamilan. Tetap semangat, tetap melakukan hubungan yang hangat biar lebih gampang, gitu ya. Oke, untuk pemirsa kedua, kapan aku bisa hamil? Deng deng deng. Ini 50-50 juga. 50-50-nya. Kenapa? Karena masih mirip tetapi berbeda. Kalau si Aprilia tadi adalah ketakutan, kalau di sini pesannya adalah The Hermit, itu pesannya adalah kamu coba koreksi dirimu. Maksudnya koreksi diri di sini, coba cek kesehatanmu. Kalau kesehatan pasanganmu oke, coba cek batinmu. Ada enggak sih luka-luka batin atau hal-hal secara batin yang membuat kamu takut untuk hamil? Apakah kamu punya pemikiran kalau hamil itu gini, kalau punya anak gini. Nah, itu kadang menghambat. Nah, itu yang harus kamu kikis, harus kamu reduksi biar tidak ganggu kamu secara mental, secara fisikis. Jadi kalau kamu sudah siap, nanti pasti hamil. Cuman masalahnya kadang masih belum siap dari dalam dirimu. Nah, carilah informasi yang tepat, bisa itu dokter atau bidan atau apa yang sesuai dengan kebutuhan yang kamu cari, dan koreksi dirimu dengan itu tadi, paramedis yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Setelah itu hilangkan kekhawatiran yang menghambat kamu untuk bisa hamil.
Begitu. Sekian dulu bacaan tarot kali ini. Apapun masalahmu di tarot aja. Oke. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. See you.